fluktuasi perang Teluk II telah memberikan banyak dampak ke dunia. Salah satunya adalah fluktuasi signifikan harga minyak. Yang tadinya per barrel itu $15 menjadi $40 di saat puncak konflik ini terjadi. Jadi mari kita tanya pendapat narasumber. Jadi Dri, ada pertanyaan. Apa yang terlintas waktu kamu mendengar kata Timur Tengah? Timur Tengah yang minyaknya itu masih minyak terbesar, masih minyak terbesar di dunia. Bener banget. Jadi penghasil minyak terbesar di dunia. Oke, sekarang aku mau nanya satu pertanyaan. Menurut kamu negara Timur Tengah itu terkenal dengan negara penghasil apa sih? Menurut aku sih negara Timur Tengah penghasil cadangan minyak bumi terbesar di dunia. Itu sih menurut aku, ya. Oke deh, thank you. Jadi aku mau nanya ke kamu nih, menurut kamu negara di Timur Tengah apa yang cadangan minyaknya itu paling besar? Setahu aku sih Arab Saudi. Oke, gitu guys. Apa yang membuat Timur Tengah menjadi wilayah yang kaya akan cadangan minyak? Setahu aku sih karena ada deposit minyak besar-besaran yang terbentuk secara alami di bawah tanah mereka. Nah itu tuh disebabkan oleh geologi dan juga bisa proses pembentukan tanah yang unik. Gitu jawabannya. Jadi, Timur Tengah adalah wilayah penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Perannya menentukan harga dan juga supply dari minyak bumi. Menurut OPEC, sebelum Perang Teluk II, Arab Saudi menjadi negara penghasil minyak terbesar di dunia dengan total produksi 8,3 juta barrel per hari. Lalu diikuti oleh Irak dengan total produksi 3,5 juta barrel per hari dan diikuti oleh Kuwait dengan total produksi 2,1 juta barrel per hari. Irak memiliki Kuwait pada 1990 sampai 1991. Jadi AS ini membantu Kuwait untuk mengusir Irak untuk keluar dari negaranya melalui operasi Badai Gurun. Hal ini menyebabkan kenaikan harga minyak sehingga banyak negara konsumen minyak seperti Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Eropa tertekan akan impor minyak dari Timur Tengah. Dampak ekonomi pada saat itu adalah yang pertama, kemerosotan ekonomi secara menyeluruh sebesar 1,3% dan juga industri yang bergantung pada energi global juga meningkatkan biaya seperti industri manufaktur dan juga industri transportasi. Jadi kesimpulannya, Perang Teluk Kedua ini memberikan dampak signifikan ke pasar energi global. Dari fluktuasi harga minyak mentah dan ketidakstabilan suplai, kedua hal ini memberikan konsekuensi bagi ekonomi dunia yang merosot pada saat itu. Jadi dampak Perang Teluk Kedua ini di masa sekarang kita bisa belajar bahwa kita harus menghindari ketidakstabilan politik agar pasar energi global itu bisa tetap stabil dan tidak terganggu. Oke, jadi bagaimana pengaruh harga minyak di zaman sekarang pada kejadian Timur Tengah itu kemarin sih? Ya, harga minyak pengaruh karena dengan ada konflik Timur Tengah dan banyaknya kapal tanker yang takut melewat jalur terusan Suez dan di Timur Tengah situ. Karena konflik di sana kan memanas. Ada Yaman juga yang sudah beberapa kali membajak kapal-kapal yang lewat di sana. Nggak cuma kapal tanker juga, ada kapal juga general cargo kan. Jadi akhirnya mereka karena takut, sekarang mereka muter balik. Jalan muternya itu bisa lewat sampai ke Afrika. Jadi kalau jalan lewat Afrika, tidak lewat terusan Suez, maka cost-nya akan nambah. Kurang lebih bahkan bisa sekitar tambah perjalanan 3 minggu. 2 minggu sampai 3 minggu. Sehingga akhirnya penambahan perjalanan itu membuat cost jadi naik. Itu menjadi salah satu kenapa bisa menjadi driven juga kenaikan harga minyak, meskipun faktornya nggak 100%. Mungkin dia ada penyebabnya, tapi nggak 100% penyebabnya karena itu. Oke, berarti masih harganya tuh masih dampak juga ya untuk masa sekarang ya? Ada, cuman slightly lah. Nggak artinya karena itu menjadi naiknya signifikan. Nggak juga. Karena demand dan supply yang tetap paling pengaruh terhadap kenaikan minyak dunia gitu. Oke. Sip. Thank you. Ya,
sekian dari kelompok kami mengenai Perang Teluk II. Terima Terima kasih.